Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hamsyah dari kelas C, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan materi perkembangan bahasa dan emosi. Jadi, bahasa merupakan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa selalu meningkat sesuai dengan meningkatnya usia. Jadi, adapun teori perkembangan bahasa yaitu yang pertama, teori nativis. Menurut Noam Chomsky tahun 1974 mengatakan penguasaan bahasa pada anak-anak bersifat alamiah. Namun dalam hal ini tidak dapat berarti bahwa lingkungan punya pengaruh dalam pemerolehan bahasa, melainkan menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis sejalan dengan terbukanya kemampuan lingual yang secara genetis telah diprogram. Nativisme beranggapan bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, anak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah diprogramkan. Jadi, lingkungan sama sekali tidak punya pengaruh dalam proses pemerolehan bahasa pertama. Kemudian, teori behavioristik. Menurut Beth Skinner menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Menurut behaviorisme, kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya. Kemudian yang ketiga, teori kognitif. Menurut Jean Piaget tahun 1954 mengatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Piaget menegaskan bahwa struktur yang kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang dipelajari dari lingkungan. Struktur bahasa timbul sebagai akibat dari interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif anak dengan lingkungannya. Jadi, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Perkembangan bahasa menjadi aspek penting dalam perkembangan individu, karena bahasa memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan memahami lingkungan sekitar. Pada anak, bahasa terus berkembang sejak usia dini, mulai dari menirukan apa yang mereka dengar, yang mereka lihat, dan menirukan orang-orang sekitar sampai pada tahap berbahasa untuk mengungkapkan pikirannya sendiri. Pada aspek perkembangan bahasa dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama, tahap pralinguistik. Tahap pralinguistik yaitu tahap pralinguistik adalah tahap awal bayi mencoba melakukan komunikasi dengan rentang usia itu sekitar 0 sampai 1 tahun. Saat baru lahir, bayi akan melakukan komunikasi melalui tangisan dan senyuman. Pada tahap ini, cara bayi melakukan komunikasi yaitu dengan menangis, menjerit, dan tertawa. Kemudian tahap linguistik. Tahap linguistik terbagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap praproduksi. Dengan rentang usia 0 sampai 6 bulan. Pada tahap ini, bayi belum mampu menghasilkan suara bahasa. Mereka lebih fokus pada pengenalan suara-suara dalam lingkungan sekitar, termasuk suara-suara yang berasal dari bahasa yang digunakan di sekitarnya.
Kemudian tahap produksi awal, yaitu yang pertama yaitu rentang usianya yaitu 6 bulan sampai 2 tahun. Dengan ciri-ciri anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi yang mirip dengan kata-kata dalam bahasa yang mereka dengarkan. Mereka mungkin mengucapkan kata-kata yang sederhana atau frasa pendek seperti memanggil ibu, mama, papa, atau apa. Kemampuan memahami bahasa lebih cepat berkembang daripada kemampuan berbicaranya. Kemudian yang ketiga, produksi dasar atau basic production dengan rentang usia 2 sampai 3 tahun. Dengan ciri-ciri anak mulai menggunakan frasa-frasa dan kalimat sederhana. Mereka mulai memahami dan menggunakan tata bahasa dasar seperti subjek, predikat, dan objek. Pada tahap ini, kosakata mereka juga berkembang dengan cepat. Kemudian yang keempat, penggunaan tubuh atau bahasa tubuh dengan rentang usia 3 sampai 4 tahun. Pada tahap ini, kemampuan berbicara semakin kompleks dan mereka mampu membuat kalimat-kalimat yang lebih panjang dan rumit. Mereka mulai menggabungkan berbagai jenis kalimat. Contoh itu kalimat tanya, kalimat perintah, dan sebagainya. Pada tahap ini mereka juga mulai memahami konsep-konsep tata bahasa yang lebih kompleks seperti bentuk pasif. Kemudian pada tahap kelima atau terakhir, penggunaan bahasa dewasa awal, yaitu dengan rentang usia 5 sampai 6 tahun. Dengan ciri-ciri anak telah mencapai kemampuan berbahasa yang lebih mendekati tingkat bahasa dewasa. Pada tahap ini mereka mampu mengungkapkan ide-ide kompleks dan berkomunikasi dengan baik. Kemampuan membaca dan menulis juga mulai berkembang secara signifikan. Kemudian perkembangan emosi. Perkembangan emosi menurut Crow dan Crow mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dalam diri terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu, baik itu dari rasa terancam, rasa takut, rasa ingin tahu, kasih sayang, dan lain-lain. Perasaan atau emosi seseorang memiliki hubungan dengan pemenuhan kebutuhannya. Terkait dengan hal tersebut, kebutuhan manusia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi, jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka manusia akan merasa senang atau puas. Dan sebaliknya, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan muncul perasaan kecewa dalam diri individu. Tak bisa dipungkiri, dalam pemenuhan kebutuhan, terkadang manusia menemukan keterbatasan yang harus dihadapi, sehingga sering terjadi persaingan antar individu yang sama-sama ingin memenuhi kebutuhannya. Adapun proses perkembangan emosi berlangsung sejak bayi lahir sampai dewasa melalui pola-pola tertentu. Perkembangan emosi dipengaruhi oleh faktor bawaan dan pengaruh lingkungan, yaitu melalui proses pematangan dan fase proses belajar. Bayi sejak lahir, gejala pertama perilaku emosionalnya itu ialah keterangsangan umum terhadap stimuli-stimuli yang dapat. Reaksi yang tidak menyenangkan dapat diperoleh dengan cara mengubah posisi bayi secara tiba-tiba. Senggoyongan membuat suara keras, merintangi gerakan bayi, membiarkan perut basah, dan sebagainya. Hal itu akan menimbulkan tangisan. Nah, selanjutnya, reaksi yang menyenangkan tampak jelas pada saat bayi menyusu, mempunyai
dan menepuk, memberikan kehangatan dan membopongnya dengan mesra. Setelah berumur 1 tahun, ekspresi emosional bayi berwujud gembira, ketakutan, kemarahan, dan kebahagiaan. Selanjutnya, dengan meningkatnya usia anak, reaksi emosional dapat berwujud menjerit dan menangis, mengedepankan perlawanan juga, melempar benda, lari menghindar, bersembunyi, dan mengeluarkan kata-kata. Makin bertambah usia, maka reaksi yang berwujud bahasa makin meningkat, dan reaksi gerakan sekitar 2-4 tahun, reaksi ledakan marah mencapai puncaknya. Kemudian tampak pola emosi yang lebih matang, seperti cemberut dan sikap bengal. Pola perkembangan emosi bervariasi antar anak-anak yang satu dengan yang lainnya. Anak yang sehat cenderung kurang emosional jika dibandingkan dengan anak yang kurang sehat. Anak yang pandai bereaksi lebih emosional terhadap berbagai macam rangsangan dan lebih mampu mengendalikan ekspresi emosinya dibandingkan dengan anak-anak yang kurang pandai. Kemudian, kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi yaitu faktor kematangan dan faktor belajar. Peran faktor kematangan meliputi perkembangan intelektual yang menghasilkan kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti. Perkembangan kelenjar endokrin penting untuk mematangkan perilaku emosional. Kelenjar adrenalin yang memainkan peran utama pada energi mengecil secara tajam pada saat bayi lahir, kemudian kembali membesar dengan pesat sampai anak berusia 5 tahun, dan selanjutnya pembesarannya melambat pada usia 5-11 tahun, dan kembali membesar dengan pesat sampai usia 16 tahun. Selanjutnya, peran faktor belajar yang turut menunjang pola perkembangan emosi pada masa kanak-kanak adalah melalui yang pertama, belajar dengan cara coba dan ralat. Kemudian yang kedua, belajar dengan cara meniru atau imitasi. Yang ketiga, belajar dengan cara identifikasi. Yang keempat, belajar dengan cara pengkondisian. Pengkondisian yaitu dengan asosiasi. Dan yang kelima, melalui pelatihan atau belajar di bawah bimbingan pengawasan. Belajar secara coba-coba dan ralat, trial and error, terutama melibatkan aspek reaksi. Anak belajar secara coba-coba untuk mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepada anak, dan menolak perilaku yang memberikan pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberikan pemuasan. Belajar dengan imitasi sekaligus mempengaruhi aspek rangsangan dan aspek reaksi. Dengan cara mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi pada orang lain, anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati. Jadi dalam metode ini, objek dan situasi yang pada mulanya gagal memancing reaksi emosional kemudian dapat berhasil dengan cara asosiasi. Belajar dengan pelatihan berarti anak-anak dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition dalam terjemahan bahasa Inggris yang berarti makna yang sejalan dengan kata knowing yang berarti mengetahui. Secara umum, kata kognitif dimaknai sebagai potensi intelektual yang dimulai dari tahap pengenalan informasi, kemudian ke tahap pemahaman,
dari pemahaman dapat mengembangkannya, menganalisis sehingga dapat menciptakan, dan terakhir mengevaluasinya. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan menurut Colvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lalu menurut Han menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Sedangkan menurut Gardner, kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Adapun perkembangan kognitif yang akan dibahas yaitu perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi Jean Piaget membagi tahap perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensomotorik pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, kemudian tahap preoperasional yaitu rentang usia 2 sampai 7 tahun, kemudian tahap operasional konkret yaitu rentang usia 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal pada usia 11 sampai 15 tahun. Berikut ini penjelasan tiap tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu yang pertama tahap sensomotorik. Sepanjang tahap ini mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun. Bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat indera atau sensor dan gerak atau motor. Artinya dalam peringkat ini anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat inderanya dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif selanjutnya. Aktivitas sensomotorik terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Kemudian tahap kedua yaitu tahap praoperasional. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Namun anak sudah dapat memahami realitas dan lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada peringkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Kemudian pada tahap operasional konkret, pada tahap ini anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artikialisme. Egosentrinya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Kemudian pada tahap operasional formal, tahap ini dan pada tahap umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Jarvis 2011 halaman 11. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dari dalam diri seseorang tersebut.
Ada beberapa hal faktor internal, yaitu yang pertama faktor bawaan atau hereditas atau keturunan. Kepercayaan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki faktor-faktor bawaan sejak lahir yang tidak akan terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Teori ini diperoleh dari teori nativisme yang digagas oleh Schopenhauer, yaitu seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman. Kemudian yang kedua, faktor dari kematangan organ tubuh anak. Jadi semakin bertambah usia anak, maka tentunya organ-organ yang ada pada diri anak itu akan ikut berkembang secara kualitas dan kuantitas. Begitu pula untuk sel-sel yang mempengaruhi aspek kognitif. Maka tingkat kematangan organ tersebut akan menentukan tingkat kecapaian fungsinya secara maksimal. Dari hal tersebut, maka pastinya sangat penting untuk memastikan anak terpenuhi kebutuhan gizi dan nutrisinya, agar pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak tidak terlambat dan mencapai kematangan sesuai usia seharusnya. Kemudian, faktor talents and interest atau bakat dan minat anak. Bakat ialah potensi bawaan yang sudah dimiliki anak sedari lahir, namun masih perlu untuk ditingkatkan lebih lanjut, menurut Rudy Mulyantiningsih tahun 2006. Sedangkan minat merupakan suatu yang disukai anak dan menjadi dorongan untuknya agar lebih berkembang lagi. Kedua aspek ini merupakan salah satu faktor kognitif seseorang dapat terbentuk, yaitu bagaimana anak tersebut memilih jalan yang ia tempuh untuk memperkuat potensi berpikir yang kritis. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal dari luar seseorang yang membawa pengaruh pada perkembangan kognitif. Pada faktor eksternal juga terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor lingkungan. Seorang anak dilahirkan layaknya kertas yang belum ternoda sama sekali. Tetapi kertas tersebut lama-lama akan mulai dipenuhi dengan tulisan sesuai perkembangannya. Seperti apa dan bagaimana isi kertas itu akan ditetapkan oleh lingkungan si anak tadi. Perkembangan kognitif yang dialami anak akan diperoleh dari berbagai pengetahuan dan pengalaman yang dialami anak dari lingkungan di sekitarnya. Kemudian faktor pembentukan. Faktor pembentukan ini merupakan usaha dari luar yang memengaruhi perkembangan kognitif individu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh dari pembentukan secara sengaja ialah melalui pendidikan di sekolah, ekstrakurikuler, les privat, dan lain-lain. Sedangkan pembentukan secara tidak sengaja diperoleh dari pengaruh alam sekitarnya, seperti pengalaman, adaptasi, tuntutan lingkungan, dan lain-lain. Dalam arti, faktor pembentukan ini merupakan salah satu insting manusia untuk meningkatkan atau mempertahankan hidup. Yang ketiga atau yang terakhir, faktor kebebasan. Faktor ini menyatakan bahwa manusia bebas dalam berpikir, yang artinya individu bisa menentukan metodenya dalam menyelesaikan problem yang sedang dihadapi. Biasanya faktor ini erat kaitannya dengan bagaimana pola asuh orang tua atau pendidik pada si anak. Jika orang tuanya menerapkan pola asuh yang bermusyawarah atau demokratis, tidak semena-mena menentang keputusan anak, maka faktor kebebasan ini akan muncul. Sedangkan jika orang tuanya mengasuh dengan pola yang diktator, overprotektif, dan otoriter, tentunya kesempatan anak untuk berkembang secara kognitif akan terlambat karena tidak adanya kesempatan untuk mengeksplor potensi lebih jauh. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.